Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sri Setiawati. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai persiapan uji kom untuk mapel akuntansi manual perusahaan dagang. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai sesi ketiga, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Bagaimana prosedur dan penyusunannya? Mari kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya. Berikut ini terdapat bukti memorial dari bagian keuangan untuk bagian accounting yang berisi data-data yang perlu disesuaikan pada akhir periode. Yang pertama, bagian keuangan melakukan perhitungan penyusutan aktiva tetap atas building, equipment, dan automobile. Artinya, aset tetap setiap tahun nilainya akan mengalami penurunan dan menjadi kerugian yang harus dicatat sebagai beban penyusutan. Beban penyusutan yang dibebankan dihitung dengan cara taksiran karena jumlahnya tergantung 3 faktor, yaitu harga perolehan, taksiran umur ekonomis, dan taksiran nilai residu. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Data penyesuaian yang kedua, listrik, air, dan telepon utilities expense Desember 2020 akan dibayar Januari 2021 senilai Rp4.895.650. Artinya, beban listrik, air, dan telepon yang sudah terjadi tetapi belum diakui atau belum dicatat karena belum dibayar. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Data penyesuaian yang ketiga, prepaid insurance yang telah jatuh tempo untuk bulan Desember 2020 senilai Rp16.450.000. Artinya, pengeluaran untuk beban asuransi yang telah dicatat dalam satu periode, tetapi manfaatnya untuk periode yang akan datang. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Data penyesuaian yang keempat, prepaid rent yang telah dimanfaatkan pada bulan Desember 2020. Untuk penyesuaian ini, kita mengacu pada dokumen transaksi kedua, yaitu bukti kas keluar yang dibayarkan kepada PT Abadi Rental mengenai sewa peralatan kantor untuk 2 tahun senilai 72 juta. Artinya, pengeluaran untuk beban sewa yang telah dicatat dalam satu periode, tetapi manfaatnya untuk periode yang akan datang. Maka, perhitungan jurnal penyesuaiannya adalah data penyesuaian yang kelima, laporan stock of name menunjukkan office supplies yang masih tersisa senilai Rp32.895.250. Artinya, saldo office supplies yang terdapat dalam unadjusted trial balance per 31 Desember 2020 harus diperbaharui agar memperlihatkan saldo yang sebenarnya. Maka, perhitungan dan jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut.
penyesuaian yang keenam, taksiran piutang tak tertagih sebesar 20% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Artinya, saldo account receivable pada unadjusted trial balance 20%-nya tidak bisa ditagih dan menjadi kerugian bagi perusahaan yang harus di-cover dari total saldo allowance for bad debt. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Data penyesuaian ketujuh, karena fade in dan fade out sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut ditutup dan saldonya dipindahkan ke fade receivable atau fade payable. Artinya, pajak keluaran fade out dikurangi pajak masukan fade in jika selisihnya positif. Fade out lebih besar daripada fade in, maka PKP harus menyetorkan jumlah tersebut ke kas negara. Saldonya dicatat pada akun fade payable. Jika selisihnya negatif, artinya fade out lebih kecil daripada fade in, maka terjadi lebih bayar dan akan diperhitungkan untuk bulan berikutnya. Saldonya dicatat pada akun fade receivable. Untuk jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Data penyesuaian ke-8, uang muka PPh pasal 25, income tax artikel 2529 payable akan dibayar Januari 2021 senilai 4.356.850. Artinya, pajak yang harus dibayar pada masa pajak dalam 1 tahun pajak dengan memperhitungkan pembayaran pendahuluan atau angsuran pajak dalam SPT. Maka jurnal penyesuaiannya adalah data penyesuaian ke-9 menyajikan hasil rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini merupakan proses pencocokan saldo dalam catatan akuntansi perusahaan untuk akun kas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Adapun hal-hal yang menyebabkan perbedaan dari rekonsiliasi tersebut adalah interest income, income tax artikel 42 expense, dan bank service charge. Maka dari rekonsiliasi tersebut, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Data penyesuaian yang ke-10 berkaitan dengan pembayaran gaji bulan Desember yang akan dibayar Januari 2021. Artinya, beban upah dan gaji yang sudah terjadi tetapi belum diakui atau belum dicatat karena belum dibayar atau pembayarannya pada bulan berikutnya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Data penyesuaian ke-11, bunga atas notes payable yang masih harus dibayar. Untuk data penyesuaian tersebut, kita mengacu pada dokumen transaksi pertama, yaitu bukti kas masuk yang diterima dari Mulia Finance berupa pinjaman wesel jangka waktu 4 bulan dengan bunga 15% senilai 100 juta. Maka perhitungan bunga dan jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut.
data penyesuaian yang telah kita bahas kemudian dibuat dalam bentuk format adjusting entries sebagai berikut. Setelah data penyesuaian telah dicatat dalam adjusting entries, langkah berikutnya adalah menyusun kertas kerja atau worksheet. Penyusunan worksheet terdiri dari 5 kolom. Yang pertama adalah trial balance. Untuk kolom trial balance sudah terisi saldo per 31 Desember 2020. Jadi kita hanya mengisi 4 kolom, yaitu kolom yang kedua adjusting entries, kemudian yang ketiga adjusting trial balance, yang keempat income statement, yang kelima statement of financial position. Untuk penyusunan worksheet dimulai dengan mengisi kolom adjusting entries dengan cara memindahkan saldo-saldo akun yang ada di adjusting entries. Adapun langkah-langkah prosedur dalam penyusunannya adalah sebagai berikut. Setelah adjusting entries telah dipindahkan ke kolom worksheet, langkah selanjutnya adalah menyusun adjusted trial balance. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
Setelah menyusun adjusting trial balance, langkah selanjutnya yaitu menyusun kolom income statement yang berisi akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Adapun prosedur penyusunan kolom income statement ini, datanya diambil dari kolom adjusting trial balance dengan memindahkan nomor akun yang berawalan 4, 5, 6, 8, dan 9. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Setelah menyusun income statement, langkah selanjutnya yaitu menyusun kolom statement of financial position yang berisi akun-akun harta, kewajiban, dan modal. Prosedur penyusunan kolom ini yaitu dengan memindahkan akun-akun yang berawalan 1, 2, dan 3 yang nominalnya diambil dari kolom adjusted trial balance.